terungkap setelah perusahaan itu beberapa kali gagal memberangkatkan calon jemaah. Berikut kronologi awal mulanya atau awal mula berdirinya First Travel hingga dicabut izin usaha dan penetapan tersangka. Kasus First Travel pernah menjadi buah bibir di masyarakat lantaran menelan puluhan ribu korban jamaah umroh yang batal berangkat ke Tanah Suci Mekah. Kasus yang menelan korban penipuan mencapai 63.310 calon jemaah umroh dan kerugian hingga 905 miliar rupiah. Hal ini telah menghiasi berbagai media massa tanah air pada tahun 2017 lalu. Menariknya, penyelesaian kasus First Travel ini melalui proses hukum yang panjang hingga ke Mahkamah Agung. First Travel diberhentikan di tahun 2017 oleh Satgas Waspada Investasi. Mereka diminta berhenti memberikan penawaran promo umroh yang dibanderol dengan harga 14,3 juta rupiah. Tapi, gak semua bisnis di Indonesia itu buruk. Ada juga yang sukses karena punya etika dan CSR yang kuat. Bisnis yang sukses bukan cuma soal untung, tapi juga etika. Gojek jadi contoh nyata lewat GoGreener, inisiatif buat transportasi ramah lingkungan. Dari GoRide and GoCar Electric sampai fitur carbon offset, Gojek bantu kurangi jejak karbon dan dukung keberlanjutan. Nggak cuma itu, Gojek juga berkolaborasi dengan berbagai pihak buat menghadirkan solusi ramah lingkungan, seperti pengurangan plastik sekali pakai di GoFood dan pengelolaan sampah digital di aplikasi mereka. Sebelum mengetahui apa saja pendekatan pengambilan keputusan etis, kita perlu mengetahui apa itu etika manajemen. Etika manajemen simpelnya adalah prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku seseorang atau organisasi terkait dengan benar atau salah. Terdapat 3 domain yang mengatur perilaku manusia. Yang pertama, ada hukum yang dikodifikasi atau aturan yang ditegakkan oleh sistem hukum. Yang kedua, ada pilihan bebas, di mana tindakan yang tidak diatur oleh hukum. Dan yang ketiga adalah etika, yakni standar moral yang membimbing individu atau organisasi dalam pengambilan keputusan. Sekarang, mari kita mengetahui apa saja sih pendekatan pengambilan keputusan etis. Kerja pengambilan keputusan etis. Manajer dapat mengadopsi 5 pendekatan normatif untuk membuat keputusan yang etis. Yang pertama, pendekatan utilitarian, yaitu memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Yang kedua, pendekatan individualisme, yaitu keputusan dianggap etis jika menguntungkan kepentingan jangka panjang individu. Yang ketiga, pendekatan hak moral, yaitu mengutamakan hak-hak dasar manusia seperti privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Yang keempat, pendekatan keadilan, yaitu keputusan harus berdasarkan standar keadilan dan kesetaraan. Dan yang terakhir, pendekatan praktis, yaitu keputusan etis jika dapat diterima oleh masyarakat luas dan profesi terkait. Rina, gimana penjualanmu pada bulan ini, Pak Mundur? Saya sudah mencoba semua cara, Pak, tapi pelanggan ingin waktu lebih untuk mempertimbangkan apakah mereka mau membeli produk kita atau tidak. Dengarin, kita harus melakukan pendekatan yang lebih agresif kepada pelanggan. Kita harus bilang kepada mereka bahwa promo itu habis pada hari ini. Padahal promo itu habisnya minggu depan. Tapi kan Pak, itu menyesatkan. Jawab, Pak. Ya ampun Rina, kamu mau bonus atau enggak? Mau enggak? Kalau enggak, bisa jualan, ya jangan naik harap untuk naik jabatan kamu. Baik Pak, saya akan pikirkan Pak. Bagus. Yang penting target kita tercapai. Etika itu urusan belakangan. Nah, itu tadi adalah contoh dari manajer yang tidak beretika. Kira-kira apa aja sih pilihan etis dari seorang manajer itu? Yuk kita lihat. Dalam dunia bisnis, seorang manajer nggak cuma dituntut untuk mengambil keputusan, tapi juga harus beretika. Nah, ada 3 level pilihan etis yang bisa diambil oleh seorang manajer. Pertama, level 1 prekonvensional. Keputusan diambil berdasarkan ketakutan akan hukuman atau penghargaan eksternal. Jadi, manajer di level ini cenderung otoriter dan korsif, sementara karyawan hanya fokus menyelesaikan tugas tanpa banyak inisiatif. Selanjutnya, level 2, konvensional.
Di sini, manajer mulai mempertimbangkan ekspektasi masyarakat dan mengikuti standar etika yang umum berlaku. Kepemimpinannya lebih membimbing dan mendukung, mendorong kerjasama tim agar karyawan bisa berkolaborasi lebih baik. Yang paling tinggi adalah level 3, post-konvensional. Keputusan diambil berdasarkan nilai-nilai moral yang lebih besar dari sekadar aturan atau ekspektasi manajer. Jadi, manajer di level ini punya kepemimpinan transformatif, memberdayakan karyawan untuk aktif berpartisipasi dan berpikir inovatif. Jadi, manajer yang baik itu bukan cuma soal kepemimpinan, tapi juga soal etika. Semakin tinggi level etisnya, semakin besar dampak positif yang bisa diciptakan dalam organisasi. Selain manajer yang harus dijaga etikanya, perusahaan pun memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dengan masyarakat sekitarnya. Kewajiban perusahaan untuk membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan organisasi, tetapi juga masyarakat atau disebut CSR, Corporate Social Responsibility. CSR dievaluasi melalui dimensi ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Lingkungan yaitu penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Lalu yang kedua ada sosial, yang dimana sosial itu adalah tanggung jawab terhadap komunitas dan tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada tata kelola, kejujuran dan transparansi dalam manajemen. Lalu selanjutnya ada triple bottom line, yaitu 3P. First, people, atau yang disebut dengan sosial, yaitu kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Lalu yang kedua adalah planet, yang bisa disebut dengan lingkungan, yang diartikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Lalu yang ketiga ada profit, atau keuangan, yaitu keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana cara mengelola etika dan tanggung jawab sosial perusahaan? Mengelola etika perusahaan dan CSR. Pendekatan berorientasi nilai. Yang pertama, membangun budaya etis dengan kepemimpinan yang adil dan transparan. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan etika dan mendorong kesukarelaan karyawan. Pendekatan berbasis struktur, membentuk kode etik dan komite etika yang menegakkan standar moral. Lalu yang kedua, mendirikan kantor etika dengan petugas yang bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan. Lalu yang terakhir, menunggu whistleblower agar dapat melaporkan pelanggaran tanpa ikut pembalasan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman tentang apa itu etika manajemen. Terima kasih, sampai jumpa.